Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Saba. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada orang-orang yang tidak mengerti peran Nabi, bahwa beliau hanya sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, sementara bentuk pelaksanaan dari peringatan misalnya seperti kapan turunnya, kapan datangnya kiamat, atau kapan azab itu datang, itu adalah urusan Allah. Mereka tidak mengerti. Bahkan mereka menyatakan, mana buktinya omongan kamu tuh? Kalau kamu benar, buktikan ada azab tersebut, buktikan ada kiamat tersebut. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-31 surat Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din al-qawl yaqulu alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula Berkata orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, kami tidak akan beriman, tidak akan yakin dengan Quran ini, dan begitu pun dengan kitab-kitab sebelumnya. Jika kamu melihat betapa hebatnya, betapa mengerikannya tatkala orang-orang yang zalim tersebut dihadapkan kepada Tuhan mereka. Mereka satu di antara lainnya saling berkata-kata, saling mencerca. Dan berkatalah orang-orang yang lemah di antara mereka kepada orang-orang yang menyombongkan diri, para penguasa, para pembesar, jika bukan gara-gara kamu, Anda pasti kami menjadi orang-orang yang beriman. Ya, ini satu ayat yang menampilkan di satu sisi pemandangan di dunia, di sisi lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat. Kalau kita lihat, wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an, berkata orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar ini, kami tidak akan beriman kepada Quran. Ini bentuk perencanaan yang matang ya bagi orang-orang kafir, perencanaan untuk tidak mau beriman. Masya Allah, ya. Dia sudah punya argumentasi, pendapat-pendapat yang menolak Quran. Pertanyaannya jadi mirip dengan orang-orang yang menolak Quran hari
ini ya. Baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Karena ada orang yang mengaku dirinya muslim, IC-nya atau tanda pengenalnya ataupun KTP-nya adalah Islam, tapi menolak Quran. Dia nggak mau diatur oleh Quran. Dia maunya diatur oleh dirinya sendiri. Contohnya adalah orang-orang yang mengambil penghasilan dengan cara-cara yang Allah tidak kehendaki. Mencuri, merampok, korupsi, dan banyak juga adab-adab yang tidak mau dipakai. Dia tahu bahwa adab untuk orang tua adalah tidak boleh mengucapkan kata uffil lakuma, jangan sampai menyebutkan kata-kata bahasa lain adalah bahasa lain adalah nggak mau, malas dan sebagainya. Itu mereka nggak mau. Dia anggap orang tuanya ya cuma sarana lahir saja, tidak ada bakti. Tapi kalau yang kasus ini adalah orang yang benar-benar tidak beriman dan menyatakan ketidakberimanan. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an, kami tidak akan beriman kepada Quran. Itulah orang-orang yang dilakukan orang-orang Quraisy pada saat itu. Termasuk orang-orang pengikutnya Fir'aun mungkin ya, yang tidak mau beriman mengikuti Musa. Begitupun dengan para pengikut Nabi ataupun orang-orang yang diutus Nabi tapi tidak beriman. Lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi, dan juga yang sebelumnya, artinya kitab-kitab sebelumnya, berarti Injil, Taurat, kemudian Zabur, atau suhufi Musa, Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim, itu mereka tidak mau. Mereka sudah menghalangi dirinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada kitab yang diturunkan Allah. Nah, ini berat, ini penyakit ini, makanya disebut kafar, artinya terhalang. Terhalang dari hidayah dia. Nggak cuma sama yang Quran, tapi yang sebelum-sebelumnya dia nggak mau juga. Dia nggak peduli. Dia ingkar terhadap semuanya. Dia sampaikan. Masih di ayat ini Allah langsung hadapkan mereka, seolah-olah pemandangan tanya jawab ataupun suasana ketika mereka melihat azab di akhirat ada di hadapan mereka sekarang. Coba kita perhatikan. Walau taro idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim. Coba kamu perhatikan, coba kamu lihat betapa dahsyatnya, betapa mengerikannya ketika orang-orang yang zalim ini dihadapkan, dipaksa menghadap Tuhan mereka. Masih dalam satu ayat ini. Seolah-olah gambaran orang-orang yang tertunduk itu ada di hadapan dia sekarang. Inilah kesempatan untuk di dunia. Tidak begitu saja. Kalau saja kamu perhatikan betapa hebatnya, kamu lihat betapa luar biasanya hari itu, hari di mana orang-orang yang tak beriman tertunduk, tak bisa bicara. Kalaupun bicara hanya untuk mencela, mencerca. Masih dalam satu ayat ini. Yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qaul
mereka saling ngomong antara satu dengan lainnya. Ngomong itu bahasa lain menyesal. Dalam suasana di hadapan Allah yang tidak ada satu syafaat pun yang bisa mereka andalkan. Gak ada. Ini teman-teman yang mendengar siaran ini mungkin berpikir gimana ya suasananya waktu itu. Suasana sudah tidak ada lagi daya upaya. Kita semua mungkin sibuk dengan urusan kita masing-masing. Gak bisa kepikir orang-orang lain atau orang yang mau melindungi kita. Seperti waktu di dunia ada orang-orang yang mau melindungi kita. Gak ada. Di hadapan Allah tersingkap semuanya. Kepalsuan kelihatan. Kepalsuan itu kelihatan. Jadi yarji'u ba'duhum ila ba'din qaul. Mereka saling ngomong. Saling ngomong dalam penyesalan. Mungkin kayak di dunia aja deh. Mungkin di dunia dia saling ngomong dalam kesombongan. Yang kuat diikuti oleh yang lemah. Saling membentuk kesatuan untuk tidak beriman. Ini kan kesatuan ya, terorganisasi. Yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru. Berkatalah orang-orang yang lemah di antara mereka kepada orang-orang yang menyombongkan diri waktu di dunia. Nah, ini waktu di akhirat orang-orang yang suka ngikut saja, pengekor saja, itu ngomong sama orang yang diikuti. Karena pada saat ini mereka melihat betapa lemahnya orang yang diikuti. Penglihatan yang terlambat. Mereka menganggap orang-orang besar ini adalah orang-orang hebat yang bisa melindungi dia. Mereka berkata sekarang. Pada waktu itu yang akan datang. Mereka berkata apa? Orang-orang lemah, pengikut, pengekor. Kan ada orang-orang yang pengekor nih. Orang-orang yang ngikutin rombongannya saja. Ada yang ngikutin lembaganya, ada yang ngikutin organisasinya, ada yang ngikutin partainya, ada yang ngikutin ormasnya, ada yang ngikutin sukunya, ada yang ngikutin gerombolan hobinya, ada yang ngikutin perkumpulan olahraganya, ada. Termasuk yang ngikutin orang-orang aneh yang merasa bahwa perkumpulannya ataupun kelompoknya lah yang paling benar. Kalau perlu kelompok lain dibunuh. Waduh, Masya Allah kalau ada yang ngomong kayak gitu ya. Kalau perlu kelompok lain kita bunuh aja, kita hancurkan aja. Masya Allah. Ini ada orang yang ngikutin yang kayak gitu. Heran ya. Nalarnya nggak dipakai. Kan itulah yang terjadi beberapa perang suku tuh gitu ya. Di Indonesia masih ada tuh perang suku. Dulu waktu sebelum pandemi di daerah Jakarta itu ada kampung ini ngelawan kampung ini dan turun temurun dari dulu. Kalau udah tawuran antar kampung, kadang-kadang mungkin didiemin aja sama orang-orang sampai ada yang mati. Kembali lagi ya, orang-orang yang lemah itu ngomong sama orang-orang yang takabur ini, orang-orang yang sombong ini, orang-orang yang mengorganisasi massa untuk tidak beriman. Nah, ini. Termasuk orang-orang yang mengorganisasi massa untuk berbuat maksiat, sama tuh. Ya. Makanya tidak cuma massa ya, suku apa itu sama juga. Termasuk teman-teman dulu yang naudzubillah ya, waktu di SMA atau SMK-nya dulu diorganisasi untuk berbuat jahat sama sekolah lain, sama tawuran. Kemarin baru PPKM dimulai aja udah ada yang tawuran sampai ada yang mati. Makanya betul teman-teman, kita ini banyak PR.
PR kita adalah salah satu diantaranya gimana mengajak anak-anak muda untuk datang ke masjid. Ya. Nggak cuma anak muda, anak tua pun gitu. Orang-orang tua pun gitu. Makanya ada satu penelitian Majelis Ulama Indonesia itu mengatakan begini, 60% warga Indonesia itu tidak bisa baca Quran, Masya Allah. Padahal negeri terbesar sedunia, negeri muslim terbesar sedunia. Tapi 60%, lebih dari setengahnya, 6 dari 10 orang Indonesia tidak bisa baca Quran. Bagaimana dia mau mengikuti Quran, beriman kepada Quran, bacanya saja belum bisa. Bagaimana dia yakin bahwa Al-Quran ini bisa mengajak dia sampai surga kalau dia membacanya saja, satu hal yang sangat sederhana saja dia tidak bisa. Bagaimana kita PR bagi orang Islam. Beberapa ulama, beberapa ustadz baguslah, banyak pencerahan dan sebagainya, tapi ya kita tetap cobalah untuk turun ke bawah, melihat satu persatu berapa orang yang tidak bisa baca Quran, gimana caranya supaya mereka bisa baca Quran. Ya. Bukan tidak boleh berceramah di mana-mana, bukan tidak boleh. Betul kata Ustaz Abdul Somad pernah bilang begini, setelah mendengar ceramah-ceramah dari kita teman-teman, itu segeralah datang ke majelis taklim. Ya, datang ke lembaga-lembaga yang mengajarkan tafaqquh fiddin dengan baik. Jangan cuma mendengarkan ceramah saja tapi tidak ada amal, tidak datang untuk menuntut ilmu lebih jauh. Ya. Ditambah mendengarkan ceramah boleh, sangat bagus, tapi ditambah dengan amalia, datang ke majelis taklim. Datang orang yang mengajarkan ilmu. Kalau nggak bisa, paling nggak pakai online juga ada. Sekarang banyak tersebar tuh. Belajar baca Quran online, silakan, nggak apa-apa. Pak, tapi kan nanti nggak tersanad Pak, nggak tersambung kepada Rasulullah. Ya cari sanadnya nanti. Yang sekarang jalan dulu aja. Ya, bukan tidak boleh. Bukan. Jadi banyak nih PR kita. Nah ini ya, kita kembali lagi ya. Orang-orang yang lemah itu berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, petinggi-petinggi, para pembesar yang membuat mereka masuk ke maksiat, termasuk tetangga, termasuk teman, termasuk bos, termasuk mungkin presiden mungkin ya, atau pemerintah yang mengajak kepada ketidakbenaran, ketidakberimanan. Mereka bilang apa? Ya, mungkin orang-orang lemah pada zaman Quraisy pada saat itu ngomong sama Abu Jahal gitu, gara-gara lu sih maneh lah, mungkin kasar banget ngomong, dulu nggak berani dia waktu di dunia. Kalau di sana ketika melihat ada azab di hadapan mereka, udah rontok semua pengaruh kekuasaan palsu itu. Ini gara-gara maneh, kasar banget ya kalau sudah. Lu sih apa? Laula antum lakunna mu'minin. Kalau enggak gara-gara kamu pasti kami akan beriman. Nah, saling tuduh. Ya. Saling tuduh ya. Kalau enggak gara-gara ente lu sih. Wah, udah ngomongnya kasar pasti. Nah, orang di depannya azab. Di depannya siksaan Allah. Udah gak bisa ngomong, saling melempar. Kalau perlu tanggung jawab ini gara-gara mereka nih, para pemimpin-pemimpin rusak. Ya. Makanya saya sering sampaikan sama teman-teman, lihat kalau mau masuk organisasi, lihat isinya apa. Ketika masuk dalam satu kumpulan massa, kumpulan masyarakat, lihat isinya apa, ada kebaikan enggak. Kalau enggak ada, keluar. Cari orang-orang yang kumpulan-kumpulan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Kadang-kadang kan begitu ya, kelihatannya kumpulan massa ini baik tapi isinya brengsek semua. Begitupun kumpulan suku ada. Ya. Begitupun kumpulan olahraga.
Begitupun kumpulan touring, begitu banyak tuh kumpulan. Ya. Bahkan ada WA grup, ya, WhatsApp grup yang isinya begitu. Begitupun grup di Facebook, Instagram dan sebagainya yang isinya kumpulan-kumpulan gak benar dan diikuti oleh anggotanya. Ya. Coba kita cek nih di WA grup kita itu. Cobalah kita cek. WA grup 1. Oh, ceritanya ini kumpulannya ini. Apa yang diomongin ini kira-kira nggak bagus, keluar. Gitu. Oh, kita datang kumpulan ini, sampai ada kaosnya lah, seragamnya lah, macam-macam ya. Banyak kumpulan, seragamnya ininya. Sampai kita mengeluarkan uang untuk itu, coba bayangkan. Mengeluarkan uang untuk itu padahal uang buat makanannya susah ya. Sebagian itu mengeluarkan uang untuk beli seragam, beli ini macam-macam kan. Kesannya kalau masuk kumpulan itu kita hebat, kompak dan sebagainya. Ini semua kumpulan ya. Saya tidak menunjuk pada kumpulan tertentu. Kumpulan yang di situ tidak ada kebaikan maksudnya. Kumpulan apa saja? Ada nggak kumpulan olahraga yang tidak ada kebaikan? Ada. Ketika sholat diabaikan. Ya, ketika sholat ada panggilan azan diabaikan atau mepet waktunya sehingga dia tidak sholat dengan tepat waktu. Menjelang maghrib baru datang. Belum mandi, belum apa, lewat tuh maghrib. Ini kumpulan kayak gini keluar aja. Olahraga bisa dengan cara yang lain. Ya. Ada juga kalau olahraga nih permasalahannya nggak cuma itu, model judi itu. Apa model judinya? Daftar, bayar 1 juta setiap grup, ya. Bayar 1 juta setiap grup. Nanti kalau kalah hilang, yang menang dapat lebih banyak. Itu kan judi. Pak, masa judi sih Pak? Orang-orang juga begini. Anda jangan berpikir orang-orang begini. Cek. Ya. Dengan contoh sederhana ini contoh ya. Ini anak-anak masih melakukan. Kita beli kelereng, ya. Kelereng ini 10 biji. Si A beli juga kelereng 10 biji. Ada yang 5 biji dan sebagainya. Taruh di depan, taruhan gitu kan. Sentil-sentil dan sebagainya, dapat yang menang, yang lain nggak dapat. Itu judi tuh, sampaikan ke anak-anak kita tuh. Orang nyebutnya apa? Anak-anak kita nyebutnya apa? Beneran. Kalau main apa? Main beneran. Apa main beneran? Kalau menang dia bisa dapat banyak. Kelereng lah, kartu lah, macam-macam. Yang lain gigit jari. Kenapa kalau main kayak gitu main aja bareng. Kalaupun nanti diambil balikin lagi aja. Ini hal-hal kecil ya, teman-teman rasakan mungkin ini biasa-biasa saja, tapi itu bagian dari judi itu. Saya nyebutnya itu judi. Apa nyebut judi dan sebagainya, ya memang kenyataan. Lebih baik saya sampaikan di sini di dunia daripada nanti Anda begini nih nanti. Daripada nanti kita di akhirat kita main celah-celahan sama orang lain. Ini gara-gara ente sih, Anda jadi nggak beriman. Oh, itu bahasanya halus. Ini gara-gara lu sih, gue jadi nggak beriman. Bisa. Di sana sudah tidak bisa lagi kita mengingatkan orang, termasuk mengingatkan diri sendiri. Ya. Kalau tadi kumpulan olahraga apa tuh contohnya? Itu kumpulin uang dan sebagainya. Itu kan mirip kayak pemancingan tuh. Sebagian pemancingan ya, bukan semua. Ya, saya harus sampaikan ini. Sebagian pemancingan tuh begitu gayanya. Bayar, masukin ikan ya, ikannya seharga itu, yang dapat ikan banyak berapa, ada yang nggak dapat sama sekali, gigit jari. Mancing boleh, tapi jangan buat mancing jadi kemaksiatan ya. Makanya saya kurang suka itu ada pemancingan yang isinya begitu, galatama lah, apa macam-macam itu kan beberapa ada. Bukan Pak, itu mah hobi, itu judi, bukan hobi itu. Ya, maaf ini saya harus sampaikan.
Karena bagaimanapun ini cuma berguna sekarang. Nanti di akhirat nih kayak gini nih teman-teman. Kang Atep apa kabar Kang? Gimana keadaan Cianjur? Mudah-mudahan lancar. Banyak. Jadi teman-teman ini ya, ini baru satu ayat ini. Nah, ayat selanjutnya. Jadi ayat yang ini orang-orang yang lemah tuh ngomong sama orang-orang yang kuat. Ya. Orang-orang yang diajak itu ngomong sama orang-orang yang mengajak. Ayat 32 surat Sabah. Qala alladzina istakbaru lilladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum bal kuntum mujrimin. Berkata orang-orang yang besar, orang-orang yang menyombongkan diri waktu di dunia kepada orang-orang yang lemah yang mengikuti mereka, apakah kami yang menyebabkan kamu terhalang dari petunjuk setelah datang kepadamu petunjuk itu? Tidak, bahkan kamulah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang takabur juga ngomong di situ. Pemimpin-pemimpin jahat itu juga ngomong pada saat itu. Ngomongin begitu kan sama pengikut-pengikutnya, pengekor-pengekornya ini. Ini gara-gara kamu sih, udah kamu aja ngurusin azab tuh biar kita selamat. Gitulah kira-kira itu kata orang-orang lemahnya. Apa kata orang-orang pemimpin-pemimpin jahat? Orang-orang yang mempengaruhi supaya tidak beriman kepada Quran, tidak beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti petunjuknya, ikut dengan kemaksiatan yang mereka bikin. Apa yang mereka bilang? Qala alladzina istakbaru lilladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum. Emang kami kita yang menghalangi kamu dari petunjuk? Setelah datang petunjuk kepada kamu, emangnya kami? Maaf, bukan. Izja'akum bal kuntum mujrimin. Ketika petunjuk itu datang kepada kamu, bukan kami. Kamu sendiri yang berdosa. Orang-orang pemimpin ini mengatakan bukan kami, kamu sendiri yang mengikuti. Salahkanlah diri kamu sendiri, jangan salahkan kami. Kita sama-sama dapat azab sekarang. Nggak ada urusan. Urusan kamu, urusan aku gitu. Jadi dia ngeles juga. Di akhirat aja bisa ngeles tuh pemimpin jahat. Nggak cuma ngeles, baru dia ngomong masalah petunjuk huda. Apa yang dia omongin? Bukan kami yang menghalangi kamu dari petunjuk ini. Dia nyebutin petunjuk ini. Apa petunjuk ini? Al-Quran. Baru dia ngomong bahwa itu petunjuk. Orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak beriman ini, pemimpin-pemimpin jahat ini baru ngomong bahwa itu petunjuk. Hidupnya ngapain aja? Al-Quran itu sampai jadi bulukan ibaratnya. Kalau ini orang-orang yang menyatakan tidak mau tidak mau beriman. Ini ada orang-orang muslim yang Al-Quran itu sampai bulukan, ditaruh aja jadi pajangan. Nggak dibuka-buka, alasannya sibuk kerja Pak, saya nggak sempet. Orang juga sibuk kerja, cuma kita dikasih 24 jam, semuanya sama. Kenapa ada orang yang bisa datang sholat subuh? Waktu dikasih sama 24 jam. Kenapa ada orang yang datang mau baca Quran, belajar Quran? Termasuk juga anak-anaknya, kadang-kadang begitu. Orang tuanya udah tidak mau datang ke majelis, tidak mau datang ke masjid, anak-anaknya dibiarkan tidak ngaji. Dibiarkan tidak datang ke masjid. Siapa yang menolong kita teman-teman? Doanya anak-anak.
Ya, kebaikan dia yang meneruskan kita. Ya. Jadi santai aja. Bagaimana dia mau mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat? Jadi wajar kalau tingkat perceraian tinggi, ya. Kemudian terlibat dengan penghasilan yang haram banyak, karena tidak dimulai dari diri sendiri. Ya. Ngikut saja sama orang-orang. Nanti pengekor dan pemimpin buruk itu akan saling menghujat. Manehna, itulah bahasa kita. Gara-gara maneh kita nggak beriman. Manehna malah pikir kalau begitu jadi ribut ya di sana. Orang yang tadinya lemah, yang nggak bisa ngomong apa-apa jadi pengikut aja, lalu menjadi orang hebat pada saat itu, nunjuk-nunjuk. Tuh pemimpin saya tuh, itu dia tuh, si Anu ngajakin saya judi, si Anu ngajakin saya maksiat, si Anu ngajakin saya nggak usah datang ke masjid, kayak orang alim aja maneh. Waduh, masya Allah. Pada saat itu begitu suasana. Masya Allah. Makanya ini waktunya sekarang teman-teman. Sekaranglah kita datang. Sekaranglah datang ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, mendekati orang-orang soleh. Sekarang waktunya, nggak ada lagi. Ya. Kalau udah begini di sana selesai. Sebenarnya ini menggambarkan kehidupan dia di dunia. Di dunia dia pasti nggak merasa nyaman. Nggak ada. Nggak ada seorang anak yang melihat bapaknya bermaksiat itu merasa nyaman anaknya. Nggak ada. Ya. Mau kemana Pak? Itu ke situ sama teman. Aduh, begitu lagi ya Pak. Lalu udah diingatkan tuh sama anaknya, mungkin sama tetangga, sama istrinya sampai berdoa-doa dalam tahajud ya, dalam sholat, ya Allah kembalikan suamiku, masya Allah, kembalikan suamiku untuk datang menuju Engkau ya Allah. Ya. Itu mungkin begitu, doa anaknya juga begitu. Nggak ada anak atau istri, ini kayaknya kesalahannya di suami aja, dibalik juga boleh. Nggak ada suami atau anak yang pengen orang tuanya atau anaknya atau istrinya melakukan maksiat, nggak ada. Ya, makanya hargailah mereka, mudah-mudahan mereka menjadi petunjuk atau pemberi petunjuk bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.